Silakan berdiri. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa putusan hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo dan hukuman penjara 20 tahun untuk Putri Chandrawati sudah tepat. Menurut Mahfud MD, hukuman mati adalah ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana. Hukuman tersebut juga tidak bisa dikurangi karena tidak ada hal yang bisa meringankan Ferdy Sambo di persidangan. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati dan hukuman mati itu tidak bisa dikurangi karena berdasar fakta persidangan tidak ada satupun yang meringankan, ucap Mahfud MD. Mahfud MD menambahkan bahwa hukuman bisa saja dikurangi jika ada sikap yang meringankan di persidangan. Faktanya, hakim tidak melihat sikap seperti itu. Hukuman dikurangi dari maksimal itu kalau ada sikap-sikap yang meringankan. Ini kan tidak menurut temuan hakim di fakta persidangan, jadi hukuman mati naik, tambah Mahfud MD. Di sisi lain, Mahfud MD juga menilai jika hukuman yang dijatuhkan kepada Putri Chandrawati sudah sesuai. Mahfud MD menyebut jika Putri Chandrawati sebagai penyerta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Oleh karena itu, sangat wajar jika hakim memberikan vonis 20 tahun penjara. Karena Putri itu kan didakwa pasal 340 juga. Dengan pasal 55 ayat 1, pembunuhan berencana sebagai penyerta, sebagai orang yang ikut serta. Nah, karena dia ikut serta, ya wajar kalau 20 tahun, jelas Mahfud MD. Vonis untuk Sambo itu sudah tepat. Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Jadi dia mungkin akan menerima itu kecuali mau diperdebatkan. Itu terjadi perubahan undang-undang dalam proses hukum. Kalau ini kan tidak proses hukum lagi, besok 3 tahun yang akan datang. Nah, nanti itu bisa jadi debat baru, tapi itu tidak penting. Keadilan, menurut saya, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Sementara itu ditemui di wawancara lain, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga mengatakan vonis mati terhadap Ferdy Sambo bisa diturunkan jika belum dieksekusi saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, baru diberlakukan pada 2026 mendatang. Pasalnya, Pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati menyebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pasal ini turut menyebutkan jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah jadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya bisa kalau belum dieksekusi selama 3 tahun itu, sampai 2026. Nanti sesudah 10 tahun, kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup. Kan itu UU yang baru, kata Mahfud saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Senin, 13 Februari 2023. Menjelaskan, jika seseorang menjalani proses hukum yang belum inkrah lalu ada perubahan peraturan, maka yang berlaku adalah hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Kendati demikian, menurut Mahfud hal tersebut tidak penting. Mahfud minta hakim tak takut kepada siapapun. Sebab, kata dia, rasa keadilan sudah diberikan oleh hakim dengan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sambo. Ia turut mendorong majelis hakim agar tidak takut terhadap siapapun karena ini momentum yang tepat untuk memperbaiki dunia peradilan Indonesia. Menurut saya keadilan sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani. Dan kita memang dorong terus jangan takut pada siapapun, kata Mahfud. Itu sudah tepat.
Karena ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Jadi dia mungkin akan menerima, kecuali mau diperdebatkan. Itu terjadi perubahan undang-undang dalam proses hukum. Kalau ini kan tidak proses hukum lagi, besok 3 tahun yang akan datang. Nah, nanti itu bisa jadi debat baru, tapi itu tidak penting. Keadilan, menurut saya, rasa keadilan publik sekarang sudah diberikan oleh hakim yang gagah perkasa dan berani